Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Untuk pertemuan kali ini, materi kita adalah menganalisis isi novel. Sebuah novel dibangun dari dua unsur, yaitu unsur dari dalam atau intrinsik dan unsur dari luar atau ekstrinsik. Baiklah, yang pertama kita bahas adalah unsur intrinsik. Yang pertama adalah tema. Tema adalah pokok permasalahan yang menjadi dasar penceritaan atau ide utama dalam sebuah novel. Tema biasa diambil dari kehidupan sehari-hari. Ada tema perjuangan, persahabatan, percintaan, petualangan, dan lain-lain. Untuk dapat menentukan tema, harus dipahami dahulu setiap pokok persoalan dalam setiap peristiwa. Dan dari tema tersebut, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa novel tersebut menceritakan tentang apa. Misalnya, tema perjuangan menceritakan tentang kesatria seorang tokoh. Yang kedua adalah alur. Alur adalah rangkaian peristiwa yang membentuk sebuah cerita. Alur dibagi tiga. Yang pertama, alur maju atau progresif adalah jalan cerita yang menyajikan urutan dimulai dari awal perkenalan menuju tahap penyelesaian secara sistematis. Alur maju menyajikan tahapan cerita sesuai dengan berjalannya waktu, yaitu berawal dari masa lampau menuju ke masa depan. Yang kedua, alur mundur atau regresif adalah jalan cerita yang dimulai dari masa depan kemudian menceritakan kembali kejadian di masa lampau. Dan yang ketiga adalah alur campuran, merupakan perpaduan alur maju dan alur mundur. Tahapan cerita pada alur ini dimulai dari masa kini atau masa lampau yang nantinya akan digabungkan seiring berjalannya cerita. Yang ketiga adalah penokohan dan tokoh. Penokohan dan tokoh tidaklah sama. Tokoh adalah individu rekaan yang membangun dan menjalani sebuah peristiwa dalam cerita, atau untuk lebih mudahnya, tokoh ini disebut pelaku atau pemain dalam sebuah cerita. Sedangkan penokohan adalah tabiat, karakter, atau sifat yang dimiliki atau dimainkan tokoh. Jika dilihat dari sifat tokoh, ada yang disebut tokoh protagonis, yaitu tokoh yang baik, dan sebaliknya disebut antagonis. Cara penokohan dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama secara deskriptif analitik, dengan langsung menyebutkan bagaimana perilaku, ciri fisiknya, pekerjaannya, dan lain-lain. Yang kedua secara tidak langsung, melukiskan watak tokoh, sifat dan karakter tokoh dilukiskan melalui reaksi tokoh lain, jalan pikiran tokoh lain, dan aktivitas tokoh. Pelukisan tokoh seperti ini disebut deskriptif dramatik. Yang keempat adalah latar. Latar adalah lukisan tempat, hubungan waktu, dan suasana terjadinya sebuah peristiwa. Jadi, latar dibagi tiga. Yang pertama, latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Yang kelima adalah sudut pandang. Sudut pandang berhubungan dengan siapakah yang menceritakan kisah dalam novel tersebut. Apakah sudut pandang orang pertama dengan menggunakan kata aku, dan sudut pandang orang ketiga dengan menggunakan kata dia dan nama orang. Yang keenam adalah gaya bahasa. Gaya bahasa adalah cara khas pengarang dalam mengungkapkan pikiran atau perasaan melalui bahasa dalam bentuk lisan dan tulisan. Gaya bahasa dalam sebuah novel bisa dilihat dari dua sisi. Yang pertama, bahasa apa yang digunakan pengarang dalam novel tersebut. Apakah bahasa Indonesia, bahasa daerah, atau bahasa lainnya, atau mungkin menggunakan salah satu bahasa yang dibumbui dengan bahasa slang atau bahasa lainnya. Yang kedua adalah majas. Majas apa saja yang digunakan dan yang paling menonjol dalam novel tersebut. Apakah personifikasi, hiperbola, eufemisme, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan pengarang melalui cerita. Pesan yang disampaikan bisa berupa pelajaran hidup dan pesan moral. Baiklah, sekarang masuklah kita ke dalam unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik adalah unsur dari luar cerita. Yang pertama adalah biografi pengarang. Biografi pengarang ini akan mempengaruhi cerita dari dalam novel. Misalnya, pengarang salah satu novel biografinya orang Batak Mandailing. Secara otomatis,
budaya, bahasa, atau gaya ceritanya mempengaruhi cerita tersebut. Yang kedua, nilai-nilai. Nilai-nilai dalam masyarakat dapat tertuang ke dalam sebuah cerita novel, di antaranya nilai agama atau religi, nilai pendidikan atau edukasi, nilai seni atau estetika, nilai budaya, sosial, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah sosial budaya masyarakat. Unsur sosial budaya juga sangat berpengaruh terhadap cerita dalam novel. Misalnya, pada tahun 2021 ini, kita membuat sebuah novel. Dengan sendirinya, sosial budaya masyarakat pada tahun 2021 ini akan mempengaruhi cerita novel tersebut. Misalnya, ceritanya modern, bahasanya tinggi, ada teknologi handphone yang digunakan, dan tokohnya berpemikiran maju. Sekian dulu video kita kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.